Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'du. Baik, barakallahu. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-183. Babul hathi ala suwar wa ayatin mahsusah. Bab anjuran untuk menghafal surat-surat dan ayat-ayat tertentu. Hadis yang ke-1009. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Sa'id Rafi ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Fa akhadha bi yadi. Falamma aradna an nakhruja qultu ya Rasulullah innaka qulta law allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Qala alhamdulillahi rabbil alamin yassabul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Rawahu al-Bukhari. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Rafi ibnu al-Mu'alla, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadaku, maukah aku ajari engkau surat terbesar dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid ini? Maka beliau menggandeng tanganku ketika kami mau keluar masjid. Aku mengingatkan, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau tadi telah bersabda bahwa aku akan mengajarimu surat terbesar dalam Al-Quran. Maka beliau pun bersabda, alhamdulillahi rabbil alamin, yakni surah Al-Fatihah adalah as-sabul mathani dan Quran yang terbesar yang aku diberi oleh Allah Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Barakallahu. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa surat yang terbesar dalam Al-Quran dari sisi keutamaan dan dari sisi kandungannya adalah suratul Fatihah. Nah, sehingga disyariatkan bagi kita untuk hafal suratul Fatihah. Apalagi suratul Fatihah ini adalah surat yang wajib kita baca setiap kali sholat. Naam, barakallahu. Dalam riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi
Surat Al-Fatihah ini disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran, karena semua kandungan ayat-ayat Al-Quran yang lain itu sudah diringkas dalam suratul Fatihah, sudah dicakup dalam suratul Fatihah. Ibaratnya suratul Fatihah itu adalah pendahuluan, adapun penjabarannya adalah surat-surat yang lain. Barakallahu, sehingga disebut dengan apa ini? Ummul Quran. Kemudian dalam hadis ini disebutkan juga bahwasanya Al-Fatihah disebut dengan As-Sab'ul Mathani. Maksudnya As-Sab'ul Mathani ialah 7 ayat yang selalu dibaca berulang setiap rakaat dalam sholat. Bahkan termasuk syarat sahnya sholat membaca surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Nabi SAW bersabda, tidak sah sholat orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Nah, baik. Mengapa suratul Fatihah disebut Ummul Quran? Sebagaimana yang disebut tadi itu, bahwasanya kandungannya itu terkait dengan akidah, tauhid, ibadah, tentang kisah-kisah umat terdahulu, tentang balasan yang baik dan jelek dan yang lain. Semuanya telah dicakup dalam suratul Fatihah. Nah, sehingga disebut Al-Quranul Azim, disebut Ummul Quran, disebut As-Sab'ul Mathani. Sehingga kita harus menghafal suratul Fatihah tadi sebagai aplikasi atau amalan dari hadis ini. Hadis berikutnya yang ke-1010. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi ayajizu ahadukum ayyaqra'a bi thulutsil Qur'an fi lailah fashaqa dzalika alaihim wa qalu ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah faqala qul huwallahu ahad Allahus samad thulutsul Qur'an rawahul Bukhari. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi sama-sama Abu Sa'id, yang tadi Abu Sa'id tapi Al-Mu'alla. Kalau yang ini Abu Sa'id Al-Khudri, sama-sama sahabat tapi beda orangnya. Semoga Allah Ta'ala meridainya bahwa sungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang surah Qul Huwallahu Ahad. Beliau bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh surah Qul Huwallahu Ahad itu menyamai sepertiga Al-Quran. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, adakah dari kalian yang mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Maka para sahabat merasa berat melakukannya. Mereka berkata, mana di antara kita yang mampu melakukan itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
itu menyamai sepertiga Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Taib, surah Qul Huwallahu Ahad disebut dengan suratul Ikhlas, ya. Suratul Ikhlas menyamai sepertiga Al-Quran. Taib, ini berarti kandungannya itu sama dengan sepertiga Al-Quran, diringkas dalam suratul Ikhlas. Nah, di sini para ulama ada dua versi. Menyamai sepertiga Al-Quran itu maksudnya apa? Ada yang menyatakan yakni menyamai kandungan isi sepertiga Al-Quran. Ada yang berpendapat menyamai pahala membaca sepertiga Al-Quran. Kalau dalam hadis ini, kalau kita mengamati, maka sepertinya dua pendapat tadi itu bisa diterima, ya. Kandungannya menyamai sepertiga Al-Quran dan juga pahalanya. Karena Rasulullah menyatakan, siapa yang mampu di antara kalian satu malam membaca sepertiga Al-Quran, 10 juz. Semalam aja, bukan sehari, semalam. Malam-malam lagi. Capek habis kerja, ya. Nah, nggak mampu ya Rasulullah. Dia mengatakan, Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, Tsulusul Quran. Jadi seolah-olah menegaskan dengan membaca Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad sama saja dengan membaca sepertiga Al-Quran. Sehingga ada kemungkinan seperti itu. Maka kita ambil dua-duanya, bahwa suratul Ikhlas menyamai sepertiga Al-Quran dalam masalah kandungan isinya dan juga dalam masalah apa ini? Pahala membacanya. Barakallahu fikum. Maksudnya seperti yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab kita dianjurkan untuk menghafal suratul Ikhlas karena kandungannya yang seperti itu dan tidak meremehkannya. Kadang orang itu gaya-gayaan, ya, baca surat-surat yang jauh-jauh gitu, ya. Nah, ketika ada yang ngimami baca Al-Ikhlas diremehkan. Nah, padahal yang ini itu secara kandungan isi dan secara keutamaan lebih hebat, ya. Nah, ini, jadi kita itu dalam menghukumi sesuatu jangan main perasaan, tapi main dalil. Belum tentu yang banyak itu lebih baik, ya. Kadang sedikit lebih baik dari yang banyak. Kenapa? Karena kandungan isinya. Al-Ikhlas. Nah, taib. Ini dijelaskan dalam hadis berikutnya yang ke-1011. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra' qul huwallahu ahad yuraddituha falamma asbaha ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu wa kana ar-rajulu yataqalluha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an rawahul Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa sungguhnya ada seorang laki-laki mendengar seseorang membaca Qul Huwallahu Ahad, diulang-ulang terus. Ketika pagi hari, laki-laki yang mendengar ini
menyampaikan kepada Rasul SAW. Laki-laki tadi melaporkan kepada Rasul karena menganggap sedikit yang dibaca laki-laki tadi. Qul huwallahu ahad, ya, diulang-ulang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, Qul huwallahu ahad itu menyamai sepertiga Al-Quran. Insyaallah, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi seperti itu. Kita kalau memahami agama ini itu berdasarkan apa? Dalil. Jangan berdasarkan apa ini? Perasaan. Sehingga memutuskan sesuatu tidak dengan perasaan. Itu perasaannya ini yang dibaca cuma Al-Ikhlas. Diulangi lagi, ya. Nah, yang itu baca banyak sekali. Merasa yang ini cuma sedikit. Ternyata Rasulullah tanggapannya enggak seperti itu. Beliau menyatakan innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Masyaallah, ini berarti kita dianjurkan untuk menghafal surah Al-Ikhlas tadi karena kandungan isinya dan apa ini pahala yang besar dalam membacanya. Nah, alhamdulillah suratnya pendek, ya. Nah, ini termasuk bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk meraih banyak pahala dengan amalan yang ringan. Yang bikin berat itu apa? Kemalasan kita sendiri. Kalau orang malas, nah, yang sedikit saja berat, apalagi apa? Yang banyak, ya. Nah, taib, jika kita berat menghadapi orang yang malas itu, ya. Nah, barakallahu karena enggak bisa diajak lari. Nah, ini perhatikan baik-baik, enggak boleh meremehkan amalan seseorang yang kelihatannya sedikit, tetapi di atas sunnah. Nah, jadi seperti itu. Kalau bisa kita simpulkan dari hadis ini, amalan yang banyak tapi tidak di atas sunnah, itu nilainya nggak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan sedikit tapi di atas sunnah itu lebih banyak pahalanya, lebih bagus. Tapi jangan salah kesimpulan. Sojo akeh-akeh amalan solehnya, yang penting di atas sunnah. Nah, itu salah. Kalau sedikit saja di atas sunnah pahalanya banyak, maka pahala yang akan didapatkan lebih banyak lagi jika kita mengamalkan amalan yang banyak di atas sunnah. Nah, seperti itu. Jangan salah paham, ya. Gak usah banyak-banyak amal soleh, sedikit aja yang penting di atas sunnah. Nah, itu kesimpulan yang salah. Yang benar ialah beramalah di atas sunnah. Karena sedikit saja pahalanya banyak, apalagi banyak pahalanya apa ini? Tambah banyak lagi. Yang paling penting. Nah, hadis berikutnya yang ke-1012. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad innaha ta'dilu thulutsal Quran, rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwa sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang qul huwallahu ahad. Sesungguhnya surat ini menyamai sepertiga Al-Qur'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faedahnya sama, ya. Disampaikan untuk menguatkan hadis sebelumnya. Hadis berikutnya yang ke-1013. Wa an Anas radhiyallahu anhu
anna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surah qul huwallahu ahad. Qala inna hubbaha adkhalakal jannah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa rawahu al-Bukhari fi sahihi ta'liqan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dari sahabat Anas, semoga Allah meridainya, bahwa sungguhnya ada seorang laki-laki yang berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku mencintai surat ini, yakni surat Qul Huwallahu Ahad. Maka beliau bersabda, sesungguhnya kecintaanmu terhadap surat itu bisa menyebabkan engkau masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan. Ini riwayat disampaikan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya secara taklik, yakni tanpa menyebutkan sanad. Nah, hadis ini sahih. Masya Allah ya. Tadi menyamai sepertiga Al-Quran. Yang ini barang siapa yang mencintai surah Al-Ikhlas, maka menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Saking senangnya dihafalkan, dibaca, diulang-ulang ya. Itu sudah menjadi sebab masuk surga. Ringan ya kan? Enggak berat. Tapi pahalanya besar. Maka jangan suka meremehkan amalan yang sedikit, tetapi di atas sunnah yang punya keutamaan luar biasa. Barakallahu fikum. Nah, kalau 30 juz susah ya. Nah, Al-Ikhlas termasuk surat pilihan yang harus dijadikan skala prioritas untuk kita hafalkan. Al-Fatihah hafal, Al-Ikhlas hafal, alhamdulillah ya. Naam. Hadis berikutnya yang ke-1014. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alam tara ayatin unzilat hadhihi lailah lam yura mithluhunna qattu qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Uqbah ibnu Amir radhiyallahu taala an, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau tidak melihat beberapa ayat yang diturunkan malam ini? Nah, keutamaannya belum pernah dilihat seperti itu sebelumnya, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini keutamaan surat yang lain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Ini pasangannya Al-Ikhlas ya. Nah, ini disyariatkan untuk menghafalkannya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Nah, adapun keutamaan Al-Falaq dan An-Nas ini disebutkan bahwasanya tidak ada yang memiliki keistimewaan seperti qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Berarti ini ayat istimewa ya. Nah, barakallahu fikum. Walhamdulillah, pendek-pendek juga ya. Hadis berikutnya ini menambah kuat keutamaan surat-surat tadi. Hadis yang ke-1015. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu minal janni wa 'ainil insani hatta nazalatil mu'awwidhatani falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun hasan.
Nah, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Rasulullah SAW biasa berlindung kepada Allah dari gangguan jin dan pandangan jahat manusia dengan ayat-ayat Al-Quran. Sampai turun Al-Mu'awwidatani, 2 surat untuk berlindung. Maka ketika 2 surat ini turun, Rasulullah langsung menggunakan perlindungan dengan 2 surat ini dan meninggalkan ayat-ayat yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan. Taib. Jadi termasuk surat-surat yang dipakai untuk meruqyah, ya, meruqyah dan untuk perlindungan ini Al-Mu'awwidatan. Di samping Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini paling ampuh. Kalau ada yang kesurupan atau kena gangguan jin atau pandangan jahat manusia, bacakan Al-Fatihah, bacakan Al-Ikhlas, bacakan Al-Falaq, bacakan apa ini? An-Nas. Sudah cukup. Nabi meninggalkan ayat yang lain. Kenapa? Ini sudah berbobot. Ya. Nah, sampai dikenal dengan istilah Al-Mu'awwidatani. Nah, disebut Al-Mu'awwidatani karena 2 surat ini diawali dengan Qul A'udzu, yang intinya minta perlindungan. Berarti 2 surat yang biasa dipakai untuk minta perlindungan dari gangguan jin dan manusia. Nah, sebelum turun ayat ini, Nabi menggunakan ayat-ayat yang lain. Tapi setelah turun ayat ini, yang dipakai ini, yang lain enggak dipakai. Ini menunjukkan kehebatan 2 surat ini. Barakofikum. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya gangguan jin dan manusia itu ada. Terutama penyakit ain, pandangan jahat atau pandangan kagum dari bangsa jin atau dari bangsa manusia yang membuat manusia itu langsung lemas, kekuatannya langsung hilang. Ya, nah, secara medis normal semua, tensinya normal, HB-nya normal, kaliumnya normal, ya, nah, semuanya normal. Tapi kok lemes? Kenapa ini? Kemungkinan kena penyakit ain. Nah, ayat ruqyah untuk penyakit ain yang paling ampuh adalah ini, Al-Mu'awwidatani. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ditambah tadi Al-Ikhlas dan Al-Fatihah. Udah. Bagaimana? Maknya yang lain ini aja. Diulang-ulang, ya. Nah, begitu. Kita lihat ada orang yang meruqyah, baca surat Al-Quran sesuai dengan hafalannya, ya. Lama baca berapa juz, jinnya enggak keluar-keluar, ya. Wah, ini baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, langsung keluar. Kenapa? Satunya sing penting mocol, ya. Yang ini tahu khasiat surat-surat tertentu. Ya, nah, minum obat ini. Obatnya pas, ya. Ini sudah minum macam-macam, minum semua, ya. Nah, gak sembuh-sembuh bidilah. Ini baca, minum cuma beberapa tablet saja langsung sembuh bidilah. Karena pas obatnya. Ini gak usah malu. Ini tukang ruqyahnya kok Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya.
Jangan-jangan ini memang bukan hafidul Quran. Jawabannya, memang saya bukan hafidul Quran, Pak. Tapi saya pakai ayat khusus. Oh ya, khasiatnya top. Ya. Yang itu hafidul Quran, kayak khataman Quran. Jinnya enggak keluar-keluar. Ini coba berbagi pengalaman ya, sebetulnya itu. Saya itu awal-awal dulu itu karena kondisi di depan mata banyak yang kesurupan ya. Nah, hanya tampil padahal bukan hafidul Quran 30 juz. Bismillah. Nah, minta pertolongan kepada Allah, minta bahan kepada Allah ya. Nah, dah tak bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Nas. Keluar. Itu. Sebetulnya kenal saya siapa? Nyebut, ya sudah. Normal, sadar. Nah, banyak yang datang. Ya bilang saya sakti kata gitu. Nah, wah ini dari Madura datang, satu mobil. Orang awam, ya. Kok tahu sini? Ya orang Sidayu bilang ada yang sakti. Sini gitu. Wah, dari sopo iki ya, nak. Ya saya ruqyah. Ya pakai ini. Wah, ada mangga jatuh kena seng. Pak Ustaz, apa itu jinnya ngono? Wah. Enggak. Itu mangga jatuh. Dia nak. Wahnya langsung sembuh. Orangnya itu sudah tua, diantar istrinya, anaknya, calon menantunya, gitu. Satu mobil, soalnya isinya bukan orang saja, beras satu karung, orang Madura gitu, karung, ya, bawang timur, bawang putih, semua. Nah, alhamdulillah sadar. Dah pulang ya. Nanti kalau ada apa-apa bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, tinggalkan ini gitu. Sampai SPBU yang terdekat ya ngisi bensin, kumat. Gimana ya Pak Ustadz? Gak usah kembali, dah bawa pulang. Nanti diruya sendiri. Ulah ini Ustadz, enggak sama, sama. Itu. Nah, barakallahu. Nah. Akhirnya, wah ini kalau lama-lama tak teruskan, nanti saya terkenal jadi orang pintar, dikira macam-macam, sekarang dukun gimana? Ya. Nah, memang kedarwa saat itu kondisi ya, banyak anak tetangga yang kecil nangis terus, mulai pagi sampai malam, ada apa? Alhamdulillah. Saya kemudian enggak melakukannya lagi ya, supaya enggak tersibukkan dengan itu, Pak. Nah, sekarang jarang-jarang ternyata banyak yang kesurupan. Ya diruqyah sama santri-santri gitu. Ruqyahnya rame-rame berjam-jam, enggak ngerti apa itu baca apa ya. Nah, hafid ya. Nah, tapi kok lama? Tak bilang ini, minta pertolongan kepada Allah. Ya itu satu orang saja, yang lain megangin enggak apa-apa, ya. Bacanya enggak usah terlalu banyak ayatnya ini. Lama-lama anak enggak terkenal. Ya. Kalau ada apa-apa enggak pernah ke saya ya, enggak harus biar aja. Ya, seperti itu. Jadi sebetulnya kembalinya kepada apa yang dibaca dan apa yang harus kita lakukan ketika meruqyah orang yang diganggu jin dan manusia. Ya, itu bertawakal kepada Allah, minta tolongnya kepada Allah. Kok malah ketawain, kan serupan kan
Kadang-kadang tindakannya aneh-aneh ya. Seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Jadi ini kuncinya. Hafalkan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Kalau ada yang ganggu, pakai ini, ya. Yang diganggu jin, ganggu manusia, pakai ini. Nah, kok gak mempan terus begitu. Terus begitu. Sambil minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggantungkan pada apa ini? Diri kita, enggak boleh. Nah, kemudian hadis yang ke-1016. Wa ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal Qur'ani surah 30 ayatan syafa'at lirajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa fi riwayati Abi Dawud tasfa'u. Nah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Al-Quran itu ada surat yang terdiri dari 30 ayat. Yang akan memberi syafaat untuk orang yang membacanya supaya diampuni oleh Allah. Surat itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk atau suratul mulk. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan. Dan dalam riwayat Abu Dawud dengan lafaz tasfa'u. Yang ini syafaat. Dalam riwayat Abu Dawud tasfa'u, sama maknanya. Nah, pada hadis ini menunjukkan keutamaan surah Al-Mulk yang terdiri dari 30 ayat. Lumayan, agak panjang ya, tapi anjuran untuk menghafalkannya. Karena yang menghafalkannya dan terus membacanya, maka surah Al-Mulk ini akan tampil pada hari kiamat memberi syafaat untuk orang yang menghafalkan dan membacanya supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini termasuk kemudahan dalam Islam. Karena kalau harus menghafal 30 juz butuh waktu lama, butuh kemampuan khusus. Berat bagi banyak orang yang memang enggak punya kemampuan seperti itu. Walhamdulillah ada surat-surat tertentu yang punya keistimewaan. Maka inilah kesempatan bagi kita untuk menghafalkannya, mengulang-ulanginya untuk mendapatkan keutamaan tadi. Di antaranya ialah surah Al-Mulk. Naam. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik. Soalnya isaknya maju ya, sudah dikasih peringatan, nah, supaya tidak bolor. Tapi ini ada beberapa soal yang masuk. Bila imam dengan keutamaan surah Al-Ikhlas seperti yang dijelaskan tadi, kemudian melakukan setiap sholat baca surah Al-Ikhlas salah satu dari rakaatnya, apakah mencocoki dengan keutamaan atau anjuran untuk tidak sering-sering?
Jadi seperti ini. Dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas. Nah, masalah sering-sering ini tergantung imamnya. Nah, kalau imamnya cuma mampu Al-Fatihah sama Al-Ikhlas, bukan sering-sering, memang cuma itu ya stoknya. Ya, ini enggak masalah, ya. Barakallahu. Jadi terkadang imamnya tadi memang menguasai banyak surat dalam Al-Quran sehingga bervariasi supaya jamaah tidak jenuh, ya. Tapi ada yang stoknya terbatas sehingga mau nggak mau Al-Ikhlas selalu tampil, maka ini juga baik. Demikian, jadi tidak sikon. Bagaimana cara menyikapi ungkapan jangan melihat siapa yang berbicara, tapi perhatikan apa yang dibicarakan, karena kebenaran bisa datang dari siapa saja. Nah, taib. Jadi ini pernyataan bisa dibenarkan, bisa juga harus ditambahi supaya tidak dibawa ke pengertian yang salah. Kebenaran itu memang wajib kita terima dari manapun datangnya, termasuk dari lawan kita. Selama itu kebenaran dengan dalil yang kuat, hujah yang kuat, maka kita harus menerimanya sebagai bentuk ketawaduan kita. Nah, menerima kebenaran dari siapapun. Tapi kalau yang dimaksud adalah kita harus menerima ucapan semua orang, apakah dia itu ahlu sunnah atau ahlu bid'ah, jadi lagi masalahnya, ya. Sudah gak ada kaitannya dengan kebenaran, tapi ucapan yang benar tapi diniati untuk yang salah. Karena orang tadi kemungkinan mengatakan kepada kita, kamu itu jangan cuma menerima ucapan ahlu sunnah saja, ahlu bid'ah juga gak apa-apa. Kamu jangan melihat orangnya, tapi lihat ucapannya, ya kan? Nah, sebetulnya ini senjata makan tuan. Ucapan ini itu ditujukan kepada kita untuk menerima kebenaran dari siapapun, ya. Nah, tapi kalau kita harus menerima ucapan dari siapapun, nggak tahu kebenaran atau tidak, nah itu nggak boleh, ya. Nah kebanyakan orang-orang yang mengatakan semacam ini itu adalah untuk mengarahkan kita supaya kita itu tidak hanya menerima ucapan ahlus sunnah, tapi menerima ucapan dari ahlul bid'ah. Bukan menerima kebenarannya, ya, tapi supaya kita itu menerima ucapan semua. Nah, ini yang nggak boleh. Kalimat yang benar, tapi dimaukan untuk apa ini? Kebatilan. Tapi kalau yang dimaksud ialah menerima kebenaran dari siapapun, nah, itu yang dimaksud ucapan ini. Tapi kalau menerima ucapan siapapun, nggak lihat ahlus sunnah atau ahlul bid'ah, nggak bisa, ya. Nah, tapi kebanyakan ungkapan ini untuk yang kedua tadi. Kenapa? Ketika yang tampil ahlus sunnah datang, ketika yang tampil ahlul bid'ah nggak mau datang, terus dikasih ucapan ini, kamu itu jangan lihat orangnya, kebenaran bisa datang dari siapapun. Nah, itu ya. Nah, sampaikan yang diucapkan itu kebatilan, itu ya, makanya nggak datang. Kan gitu ya, paham maksudnya? Nah. Tapi seandainya itu ialah kebenaran, kita terima dari manapun, prinsip kita, ya. Nah, walaupun dari orang yang dibawa kita keilmuannya, walaupun dari orang awam sekalipun, kalau itu kebenaran kita terima. Kalau kebenaran, ya. Nah, jadi seperti itu jawabannya. Kalau ada orang yang menegur kita, Mas, kalau datang Ustadz Ahlus Sunnah kamu di majelis, tapi kalau orang yang datang itu hizbiyun, ahlul ahwa wal bidah, kamu gak datang. Kenapa kamu harus pilih-pilih?
Kalau kebenaran bisa datang dari siapapun, jawabannya ya karena yang disampaikan itu kebatilan, itu aja. Makanya kayak gak datang. Loh, kok bisa memastikan? Ya jelas lah, namanya ahlul batil, berarti kebatilan. Seandainya yang disampaikan itu kebenaran, ahlul haq namanya. Yang disampaikan itu kebid'ahan, makanya disebut ahlul bid'ah. Kalau sunnah namanya ahlus sunnah, begitu. Paham ya? Jadi jangan sampai terjebak dengan pernyataan semacam ini. Khawatir dibawa ke sana. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.